Dan Pascal Struijk ini sudah bertemu dan berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Dani Lansat, dengan Patrick Kluivert, juga ada Jordi Cruijff. Hari ini saya bersiap ke Komisi 10. Salah satu rapatnya adalah terkait dengan permohonan naturalisasi untuk brother kita. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Ambil dia sudah. Ini pemain bagus, ini grade, kalau bicara grade A ini super grade A. Karena ini nggak main-main, main di liga terbaik dunia. AC Milan kedapatan mengunggah video yang memperlihatkan sosok kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, di akun resmi TikTok mereka. Apakah itu menjadi tanda bahwa rumor kepindahan bek 24 tahun tersebut ke San Siro jadi kenyataan? Sayangnya, video yang diunggah AC Milan tidak langsung berkaitan dengan Jay Itzes. Rossoneri cuma mengunggah salah satu momen di mana bek sayap mereka, Theo Hernandez, berduel dengan Jay Itzes. Hingga artikel ini dibuat, video tersebut telah disaksikan lebih dari 7,2 juta penonton. Mayoritas komentar datang dari fans sepak bola Indonesia yang menyoroti kehadiran Jay Itzes di video tersebut. Kemunculan Jay Itzes di akun resmi klub sebesar AC Milan tentu bukan tanpa makna. Meskipun tidak menyatakan secara langsung adanya proses transfer, banyak pengamat menyebut hal ini sebagai sinyal kuat ketertarikan Milan terhadap bek berusia 24 tahun itu. Penampilan Jay Itzes sepanjang musim 2024/2055 bersama Venezia memang layak mendapat apresiasi. Ia menjadi andalan utama di lini pertahanan dan kerap tampil sebagai starter dalam laga-laga penting. Berkat kontribusinya, Venezia berhasil menembus zona promosi dan dipastikan kembali ke kasta tertinggi Serie A musim depan. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu kini mulai dipandang sebagai salah satu bek muda paling potensial di Italia. Beberapa klub top Serie A dikabarkan mulai memantau perkembangan karirnya, termasuk AC Milan yang sedang mencari sosok bek muda untuk regenerasi lini belakang mereka. Kehadiran pencari bakat Rossoneri di beberapa pertandingan Venezia memperkuat dugaan bahwa Milan serius memantau perkembangan Jay Itzes. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Itzes akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mengenakan jersey merah hitam legendaris AC Milan. Publik negeri jiran menyoroti keinginan Ketum PSSI Erick Thohir menggelar laga uji coba timnas Indonesia versus Malaysia. Seperti yang diketahui bersama, Malaysia masuk dalam kandidat tim pilihan Erick Thohir untuk laga uji coba timnas Indonesia. Laga uji coba itu digunakan sebagai persiapan timnas Indonesia apabila lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Disinilah Malaysia muncul sebagai calon lawan timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku rindu dengan Harimau Malaya. Meski begitu, Erick Thohir tidak memaksakan Malaysia menerima undangan dari Indonesia atau tidak. Jika Malaysia tidak menerima undangan tersebut, Erick Thohir tidak mempermasalahkannya. Kita juga mengundang Malaysia karena sudah lama kangen sama Malaysia. Ya kita lihat kalau Malaysianya mau, kalau nggak mau ya tidak apa-apa juga, imbuhnya. Rencana ini langsung mendapat respons dari publik Malaysia, salah satunya dari media lokal, Makan Bola. Makan Bola cukup antusias mendengar rencana Erick Thohir, tetapi media Malaysia ini justru teringat masa lalu kelam. Tepatnya teringat pertemuan terakhir timnas Indonesia melawan Malaysia di Piala AFF 2021, di mana pada saat itu Malaysia dicukur habis timnas Indonesia dengan skor akhir 1-4. Media Cina ikut menyoroti soal rumor Pascal Struijk, salah satu bintang Leeds United, akan bergabung dengan timnas Indonesia. Lantas benarkah Pascal Struijk akan segera menjalani proses naturalisasi demi memperkuat skuad Garuda? Disitat dari akun Facebook bernama Justin Hobner, media Cina mengamati perkembangan terbaru di kubu timnas Indonesia jelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk soal kemungkinan bergabungnya Pascal Struijk. Media Cina menyebut,
Sosok pemain bek tengah Leeds United adalah mimpi buruk bagi tim asuhan Branko Ivankovic. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi, tulis media tersebut. Menurut isi media itu, kehadiran Pascal Struijk, wakil kapten Leeds, akan mempersulit langkah Cina ketika berhadapan dengan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 mendatang. Sebagai informasi, Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya dari pihak ibu yang lahir di Indonesia. Belakangan diketahui, kakeknya, Peter Weidemuller, diketahui berasal dari Surabaya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang timnas Indonesia versus Malaysia dalam turnamen mini pada jendela FIFA Matchday September mendatang. Saat ini timnas Indonesia sedang fokus dalam 2 pertandingan terakhir, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Meski begitu, Erick Thohir mengatakan PSSI tetap mempersiapkan sejumlah rencana untuk timnas Indonesia terlepas dari hasil pada matchday ke-7 dan 8, kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Menurut Erick, PSSI dan timnas Indonesia sudah berhitung di mana lawan-lawan yang akan dihadapi kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Karena itu, lawan-lawan uji coba pada FIFA Matchday September mendatang kemungkinan dari Timur Tengah. Beberapa negara yang sudah merespons untuk uji coba ini adalah Lebanon dan Kuwait. Namun, pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini tetap membuka peluang mengajak Malaysia dalam uji coba. Selain tim dari Timur Tengah, pada FIFA Matchday September 2025. Salah satu faktor yang mendorong Erick mengajak Malaysia adalah sebagai tes nyali untuk tim asuhan Patrick Kluivert ini. Kita juga melihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyalilah sama-sama kalau Malaysianya mau, ucap Erick. PSSI akhirnya mengungkap penyebab Mauro Zijlstra belum bisa dinaturalisasi. Alhasil, sang bomber belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, proses naturalisasi pemain muda tersebut masih tertahan akibat kendala administrasi. Zijlstra, pemain yang saat ini membela FC Volendam U21 di Belanda, telah lama disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi. Ia juga dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia di masa depan. Namun, hingga saat ini proses tersebut belum kunjung rampung. Masih ada